Kembali lagi bersama Mcom Channel. Kali ini kita akan membahas kriptografi, yaitu algoritma Hill-Zipper. Nah, algoritma Hill-Zipper itu merupakan penerapan aritmetika modulo pada kriptografi. Teknik kriptografi ini biasanya menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci, yang mana nantinya itu juga digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Hill-Zipper ini pertama sekali diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Nah, jadi teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk dapat menciptakan zipper atau kode yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Nah, Hill-Zipper tidak mengganti setiap abjad yang sama pada plaintext dengan abjad lainnya yang sama dengan ciphertext karena menggunakan perkalian matriks pada dasar enkripsi dan dekripsinya. Nah, kemudian untuk enkripsi pada algoritma Hill-Zipper itu ada sebanyak 3 langkah. Yang pertama yaitu mengelompokkan plaintext menjadi matriks X dikali Y. Kemudian yang kedua melakukan konversi dari plaintext ke bilangan desimal. Nah, kemudian yang ketiga melakukan proses enkripsi dengan rumus CI sama dengan PI dikali KI dimodkan dengan 256. Nah, kemudian untuk dekripsinya sendiri, yang pertama kita menentukan inverse matriks kunci, yaitu dimulai dari adjoin. Nah, untuk adjoin ini kita menggunakan metode RT7. Ini dulu dipelajari ketika mata kuliah matriks dan transformasi linear. Nah, kemudian kita mencari determinannya dengan metode Sarus. Nah, kemudian mencari inverse determinan kunci dengan syarat determinan kunci dikalikan dengan X adalah apabila jumlahnya nanti dimoduluskan dengan 256 maka hasilnya harus sama dengan 1. Nah, jadi itu syaratnya. Nah, kemudian yang kelima adalah mencari inverse kunci atau inverse kunci sama dengan determinan dari inverse kunci dikali dengan matriks adjoin kemudian dimoduluskan dengan 256. Nah, kemudian yang keenam yaitu konversi matriks zipper ke desimal, jadi dikembalikan lagi ke bilangan desimal. Nah, kemudian yang terakhir mencari plaintext dari masing-masing zipper dengan rumus CI sama dengan PI dikali KI dimoduluskan dengan 256. Oke, langsung saja ke contoh kasus. Nah, misalnya ini adalah plaintextnya BISTERPURBA. Nah, kemudian untuk matriks kuncinya yaitu 1 2 3 2 1 4 3 1 2. Nah, untuk penyelesaian berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan plaintext menjadi matriks X dikali Y. Berarti kita kelompokkan plaintext menjadi matriks berordo 3 kali 1. Kenapa kita buat menjadi matriks berordo 3 kali 1? Karena matriks kunci yang kita gunakan adalah matriks berordo 3 kali 3. Nah, jadi nanti plaintextnya akan kita pecah-pecah menjadi plaintext yang berordo 3 kali 1. Nah, misalnya untuk plaintext yang pertama P1 sama dengan, berarti ini adalah B I S. Nah, kemudian P2 sama dengan T E R G. Nah, kemudian yang ketiga P3 sama dengan P U R B. Lewat. Kemudian untuk P4 sama dengan B A X. Nah, ini X ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yang mana X itu bisa kita tambahkan sebagai bit untuk melengkapi nilai dari plaintextnya.
Nah, jadi tidak masalah, ini hanya sebagai pelengkap saja, big padding namanya. Nah, berarti ini adalah plain text yang sudah kita ubah menjadi matriks berordo 3x1. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengkonversikan matriks plain text ke bilangan desimal. Berarti ini akan kita konversi dengan matriks plain text yang di atas ini, yang P1, P2, P3, P4 akan kita konversikan ke bilangan desimal. Ini kita copy saja, kemudian kita pastekan. Nah, sebenarnya untuk melihat nilai desimalnya itu boleh kita gunakan kode ASCII, atau boleh kita gunakan dari sini juga bisa, dari menu insert kemudian simbol. Nah, kemudian kita cari misalnya dia karakternya B, kita cari B nih. Nah, maka di sini nilai ASCII-nya adalah 66. Ini pastikan dia ASCII. Nah, jadi nilai ASCII-nya 66. Tuh, nih. Ini B, nilai ASCII-nya 66. Nah, demikian selanjutnya sebenarnya langsung saja boleh dicek, misalnya huruf I ini berarti nilai ASCII-nya adalah 73. Nah, biar lebih cepat kita tinggal melihat kode ASCII saja satu persatu kita lihat. Misalnya untuk S itu adalah kode ASCII-nya 83. Nah, kemudian untuk T itu adalah 84. Nah, kemudian untuk E 69, untuk R adalah 82. Nah, kemudian untuk yang P3, P itu nilainya 80, U itu nilainya 85, R itu adalah 82. Oke, kemudian B itu nilainya adalah 66, kemudian A nilainya adalah 65, kemudian X itu adalah 88. Oke. Nah, jadi langkah pertama sudah, kemudian langkah kedua juga sudah. Berarti langsung masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu melakukan proses enkripsi. Melakukan proses enkripsi, CI sama dengan PI dikali KI mod 256. Berarti kita mulai dari C1. C1 sama dengan, berarti PI-nya berarti PI dikali dengan KI. PI-nya itu adalah plain text, kemudian KI itu adalah nih matriks kunci. Nah, berarti PI ini tinggal kita copy, kita pastikan dikalikan dengan KI atau matriks kunci yang ini. Kita copy, kemudian kita pastikan. Kemudian dimoduluskan dengan 256 sama dengan itu. Nah, berarti yang pertama kita cari dulu perkalian antara CI dikali dengan KI. Nanti selanjutnya akan kita lakukan lagi dengan modulus 256. Berarti di sini sesuai dengan prinsip dari perkalian matriks seperti kolom dikali baris atau baris dikali kolom. Berarti kita akan mengalihkan kolom yang ini per barisnya, mengalihkan kolom dari plain text masing-masing P1 dengan
baris dari matriks kunci. Berarti langsung saja kita buat sama dengan 66 dikali dengan 1 ditambah 73 dikali dengan 2 ditambah 83 dikali dengan 3 sama dengan ya, ini kolom atas. Nah, kemudian untuk baris kedua berarti plain text-nya dikalikan dengan baris yang kedua, berarti sama dengan 66 dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan 73 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan 83 dikalikan dengan 4. Oke. Nah, kemudian yang terakhir berarti P1 dikalikan dengan baris ketiga sama dengan, langsung saja 66 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 73 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 83 dikalikan dengan 2, sama saja, pakai kurung nggak pakai kurung sama saja. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Kemudian baru kita mod 26 biar lebih teratur. 256 sama dengan, berarti dimulai dari 461 dimoduluskan dengan 256 sama dengan modulus, berarti modulus dari 461 titik koma 256 itu kurung ter. Oke, berarti 205. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan mod 537 titik koma 256. Oke, selanjutnya mod 437 dengan 256. Oke, 181. Nah, kemudian setelah diperoleh hasil yang ini, maka kita mencari untuk karakternya. Berarti kita ubah lagi ke karakter dengan melihat kode ASCII. Kita melihat kode ASCII. Nah, kalau misalnya kode ASCII-nya lengkap boleh diubah, tapi dari Excel juga boleh. Berarti tinggal kita buat sama dengan A dengan CHR char ini tinggal kita cari carnya, char dari 205 gitu, enter. Oke, berarti dia kurang lebih karakternya seperti I, tapi ada keterbatasan di dalam Excel. Kadang di Excel itu tidak semua karakter-karakter itu bisa ditampung. Nah, mungkin karena perbedaan pada font Excelnya. Nah, selanjutnya char 25 enter. Nah, kemudian char 181. Nah, itu dia. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita cek di kode ASCII simbol, kita cek kode ASCII, kalau dia 25, sini kita masukkan 25, kita enter.
sini kita masukkan 25. Nah, dia nggak terdeteksi sebenarnya karakternya. Nah, kalau misalnya kita buat di sini, misalnya kita buat 78, nah dia otomatis ke N gitu. Jadi nggak terbaca, sehingga sini karakternya ada beberapa yang kurang. Tapi nggak ada masalah, kita boleh langsung menggunakan ASCII sebenarnya. Nah, kemudian ini adalah untuk C1, berarti selanjutnya adalah untuk C2. Aja langsung kita copy paste, kemudian pastikan saja di bawah, berarti ini adalah C2. Tinggal kita ganti angkanya, bahwasanya ini adalah untuk B2 yang tadi. Ini oke. Nah, jadi semua juga sudah langsung otomatis terganti karena kita tadi sudah pakai rumus ya. Nah, kemudian pastikan lagi untuk yang C3, ini copy paste lagi, kemudian pastikan lagi untuk C3, tinggal kita ambil P3 yang ini, copy, kemudian paste. Nah, juga sudah terganti, ini adalah karakter-karakter yang dihasilkan. Nah, kemudian copy lagi, ini C3, copy lagi, copy, kemudian pastikan lagi. Oke, tinggal ambil P4 nih, copy, ganti. Oke, nah jadi semua sudah terganti. Ini adalah karakter-karakter yang dihasilkan. Ini saya buat bold saja dulu biar agak nampak. Ini oke. Nah, jadi inilah yang dihasilkan itu. Berarti kita buat di sini untuk encrypt sama dengan kita susun kembali dari C1, C2, C3 dan juga C4. Ini kita copy, langsung aja copy, kemudian ini kita merge aja biar satu baris saja. C, kemudian yang ini nggak bisa di copy. Atau kita bisa saja kita unmerge aja. Ini copy, pastikan di sini. Ini value C, ini pastikan value-nya
itu dia. Kita buat dulu, kita boldkan saja biar nampak, atau kita besar, kita ganti juga hurufnya gak apa-apa, warnanya. Nah, jadi ini adalah hasil dari encrypt atau enkripsinya. Nah, berarti setelah kita peroleh ini adalah hasil daripada encrypt, selanjutnya kita akan melakukan dekripsi. Berarti untuk dekripsinya, yang pertama inverse matrix kunci. Inverse matrix kunci itu sebenarnya pembagiannya yaitu adjoint, kemudian determinan, dan juga inverse determinan dan inverse kunci. Jadi langsung saja inverse matrix kunci, kemudian adjoint. Inverse matrix kunci, kemudian kita lanjutkan dengan adjoint. Oke, adjoint itu menggunakan metode RT7. Nah, berarti kunci ini yang akan kita manfaatkan. Berarti K11 sama dengan ini kuncinya, copy, kita pastikan aja ya, sini kita pastikan ini adalah kuncinya. Kemudian itu yang akan kita cari adjointnya. Nah, untuk mencari adjoint kita menggunakan metode RT7. Nah, ini kenapa K11? Berarti dia adalah baris pertama, kolom pertama. K11 berarti kita blok biar kita tandain. Ini kita ubah jadi warna ini aja. Dan juga nih kita ubah warnanya. Nah, ini maka akan kita cari adjointnya. Untuk mencari adjoint adalah sesuai dengan yang dipelajari di mata kuliah matriks transformasi linear. Rumus mencari adjoint itu adalah AD dikurang BC, atau yang ini dikalikan, atau juga sebaliknya gak apa-apa. Ini itu adalah 1 dikali 2 dikurangi dengan 1 dikali 4 itu. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Berarti AD dikurang dengan BC atau CB. Maka langsung saja kita gunakan rumus, berarti sama dengan 1 dikali 2 dikurangi dengan 1 dikali dengan 4. Oke, tadi peroleh -2. Nah, kemudian ini kita cari dulu K1 sampai dengan K33. Berarti untuk K12 ini kita copy lagi, sama dengan copy, kita pastikan ya sini. Nah, ini tadi sudah K11 berarti baris pertama dengan kolom pertama itu. Berarti sekarang itu adalah baris pertama dengan kolom kedua. Berarti yang diwarnai ini tidak dilakukan operasi. Yang dilakukan operasi adalah yang ini 23 dan juga 42. Berarti sama dengan, langsung kita buat sama dengan 2 dikalikan dengan 2 2
dikalikan dengan 2 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 4. Oke. Kok ditambah, dikurang ya, ini dikurang, sorry. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk K13 sama dengan, copy lagi, nah berarti sekarang baris pertama dengan kolom ke-3 sama dengan, berarti yang dilakukan operasi adalah 2 dikali 1 dikurang 3 kali 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi dengan 3 dikali 1. Oke. Nah, demikian kita lanjut sekarang adalah ke K21 sama dengan, ini copy, berarti sekarang adalah K21, itu artinya baris pertama dengan kolom ke-2. Berarti baris pertama ini tidak dilakukan operasi dengan kolom ke-2, kolom pertama dengan baris kedua. Maka ini adalah sama dengan, berarti yang lakukan operasi adalah 2 dikali 2 dikurangi dengan 1 dikali 4 sama dengan 2 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 3. Oke. Nah, kemudian di sini untuk K22 sama dengan copy, paste. Berarti sekarang adalah untuk baris 2 kolom ke-2, berarti yang dilakukan operasi 1 dikali 2 dikurangi dengan 3 kali 3, berarti sama dengan 1 dikali 2 dikurang dengan 3 dikali 3. Nah, selanjutnya adalah untuk K33 sama dengan copy, paste. Berarti sekarang baris ke-2 kolom ke-3 yang dilakukan operasi adalah 1 dikali 1 kemudian dikurangi dengan 3 kali 2 sama dengan 1 dikali 1 dikurangi dengan 3 dikali 3. Oke.